Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to the class bersama Budian. Persiapkan buku catatan dan alat tulismu serta buku paketmu. Namun sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi yang muslim kita bersama-sama untuk membaca basmalah yuk. Bismillah. Oke, let's study. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang interaksi sosial. Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya seorang diri. Oleh karena itu, manusia harus melakukan interaksi sosial dengan orang lain. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu. Ingat ya, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu. Ada 3 jenis interaksi sosial yang terjadi di masyarakat, yaitu yang pertama, interaksi antar individu, yang kedua, interaksi individu dengan kelompok, dan yang ketiga, interaksi kelompok dengan kelompok. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, interaksi antar individu. Contohnya, dua orang yang saling berkomunikasi, dokter yang mengobati pasien, dan seorang ibu yang sedang menasehati anaknya, seperti pada gambar. Nah, yang kedua, interaksi individu dengan kelompok. Artinya adalah interaksi satu orang dengan kelompok, dengan banyak orang. Contohnya, guru mengajar di kelas. Nah, guru ini adalah satu orang mengajar di kelas, berarti mengajarkan murid-muridnya yang banyak. Nah, itu sebagai kelompok. Yang kedua, siswa presentasi di depan kelas. Nah, siswanya ini termasuk individu. Nah, di depan kelas itu berarti dia sedang komunikasi dengan siswa lain. Nah, siswa lainnya itu termasuk kelompok ya. Yang ketiga, ada kepala desa yang memimpin rapat warga. Nah, kepala desanya termasuk individu, warganya itu termasuk kelompok. Nah, yang ketiga ada interaksi kelompok dengan kelompok. Artinya interaksi tersebut terjadi antara dua kelompok ya, dua kelompok yang besar, kelompok dengan kelompok. Yang pertama, lomba tarik tambang. Yang kedua, lomba futsal. Dan yang ketiga, lomba cerdas cermat. Ini seperti pada gambar, semuanya dilakukan secara kelompok dengan kelompok. Jadi terdapat interaksi antara kelompok dengan kelompok lain. Oke, selanjutnya, interaksi sosial juga terjadi karena untuk pemenuhan kebutuhan hidup di berbagai bidang. Jadi interaksi sosial juga terjadi di berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang politik, bidang pendidikan, dan bidang moral. Nah, contoh di bidang ekonomi, kepentingan ekonomi adalah kepentingan yang berhubungan dengan perdagangan dan pemenuhan kebutuhan pokok. Nah, interaksi dalam bidang ekonomi dapat kita jumpai di pasar dan pusat perbelanjaan. Selain untuk memenuhi kebutuhan barang, interaksi dalam bidang ekonomi juga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang jasa. Nah, kita bisa lihat di sini ada gambar di pasar. Nah, di pasar juga terjadi interaksi atau komunikasi. Nah, ini termasuk interaksi dalam bidang ekonomi karena terjadi di pasar, terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli. Dan yang di bawah ini ada gambar kuli bangunan sedang membangun sebuah rumah, dan di sana juga ada terjadinya interaksi, tapi di sini dalam bidang ekonomi dan kulinya itu adalah termasuk pemenuhan kebutuhan dalam bidang jasa. Jadi orang itu pasti berkomunikasi dengan kuli bangunan untuk memenuhi kebutuhan di bidang jasa. Begitu. Ya, yang kedua ada bidang sosial budaya. Kepentingan bidang sosial budaya berkaitan dengan pola-pola perilaku, bahasa organisasi, sosial, agama,
dan seni yang telah menjadi kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang. Nah, kita bisa dilihat di gambar berikut. Jadi di sini ada interaksi yang terjadi dalam bentuk seni yang telah menjadi kebiasaan turun-menurun, ada permainan tradisional ataupun dari organisasi sedang membicarakan sesuatu dengan bahasa organisasi, dengan pola-pola perilaku yang telah mereka lakukan. Nah, ini termasuk interaksi di bidang sosial budaya. Yang ketiga ada bidang politik. Kepentingan politik dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam anggota pemerintah dan anggota partai politik. Nah, biasanya dalam rapat-rapat di pemerintahan mereka pasti melakukan interaksi dari individu mau ke kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Oke, yang keempat bidang pendidikan. Nah, pendidikan berfungsi membantu seseorang dalam pengembangan dirinya. Dalam pendidikan pasti perlu sekali yang namanya interaksi. Interaksi pendidikan itu dapat dijumpai di rumah, sekolah, perguruan tinggi, lembaga kursus, dan lain sebagainya. Jadi pendidikan itu nggak cuma di sekolah, jadi di rumah juga pasti ada pendidikan dari orang tua ke anaknya. Begitupun di tempat lain, dimanapun pasti ada yang namanya interaksi. Dan yang kelima itu bidang moral. Kepentingan moral didasari rasa keprihatinan akan rendahnya situasi moral suatu daerah. Contoh kepentingan moral yaitu syiar agama, pelatihan keterampilan pada masyarakat, dan pembinaan pada warga masyarakat. Nah, tentu dalam kepentingan moral ini perlu adanya interaksi agar bisa melatih keterampilan pada masyarakat atau syiar agama seperti ustadz-ustadz yang sedang ceramah pada sholat Jumat dan sebagainya. Nah, ciri-ciri adanya proses interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama jumlah pelaku lebih dari satu orang. Jadi kita kalau ingin interaksi itu pasti gak cuma satu orang kita sendiri, kita harus ada lawan bicara kita, lawan interaksi kita. Jadi perlu adanya 2 orang atau lebih gitu ya. Yang kedua, ciri-cirinya itu terjadi komunikasi dan kontak sosial. Apa sih komunikasi dan apa sih kontak sosial? Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain secara langsung maupun tidak langsung. Maksudnya secara langsung adalah saat bertemu langsung dan tidak langsung bisa via telepon. Sedangkan kontak sosial itu dapat berupa sentuhan atau tatapan. Nah, yang ketiga ciri-cirinya yaitu mempunyai tujuan yang jelas. Kita berinteraksi dengan orang lain pasti mempunyai tujuan yang jelas. Begitu ya, Nak ya. Nah, kalian baru saja mempelajari materi yang telah dijelaskan oleh Budian. Semoga ilmunya bermanfaat dan kalian dapat memahaminya dengan baik ya, Nak. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar video ini. Sekian dari Budian, don't forget to subscribe, like, share, and comment. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.